Hai Cancer, apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading. Temanya adalah apa yang perlu kamu ketahui dalam waktu dekat. Karena aku readingnya di bulan Mei, jadi ini sekitar bulan Mei ya, sampai 3 bulan ke depan. Apa yang perlu Cancer tahu 3 bulan ke depan, Sun, Moon, and Rising. Seperti biasa ini mungkin ada yang resonate, ada yang sebagian. Jadi kalau kamu ingin lebih spesifik dan private ya, kamu bisa booking personal reading. Oke, sekarang untuk Cancer. Apa yang perlu kamu tahu dalam waktu dekat? Yang pertama di sini ada Two of Wands. Ada The Sun. Ada Eight of Pentacles. Two of Swords. Dan Five of Wands. Oke, Cancer. Aroma persaingan di sini sangat kuat. Jadi salah satu yang perlu kamu ketahui dalam waktu dekat ya, ada persaingan ketat, terutama ini di karir atau usaha ya. Cuma ya yang aku rasakan sih persaingan ini memang belum bisa selesai dalam waktu dekat. Artinya kamu perlu bisa bertahan ya, atau mempertahankan posisi apapun ya yang kamu punya. Ya karena beberapa dari Cancer aku merasakan sudah mulai lelah. Ya bahkan beberapa mungkin sudah meninggalkan atau berusaha meninggalkan ini ya, jadi persaingan. Padahal sebenarnya persaingan ini diperlukan ya. Ini ada kaitannya dengan masa depan karir kamu, masa depan kamu secara keseluruhan ya. Jadi misalnya kamu itu sekarang sudah merasa kalah atau mengalah ya, sebaiknya sih kamu bangkit lagi, kamu hadapi lagi. Bahkan beberapa Cancer ya, di sini sih kayaknya kamu tuh ibaratnya tuh kalah sebelum bertanding. Nah, masih ada waktu ya, dalam 3 bulan ke depan ini kamu kembali lagi, kamu bersaing lagi gitu ya. Tetap bersaing secara sehat, meskipun yang bersangkutan ya, atau orang yang berurusan sama kamu itu melakukan hal-hal yang tidak baik ya, atau persaingan tidak sehat. Kamu jangan ikut-ikutan. Kamu juga jangan mundur ya. Walaupun kayaknya aduh bingung juga nih. Aku sudah istilahnya tuh udah deh ngalah aja daripada konyol. Ya, karena di sini sebenarnya bukan itu ya taktik yang sekarang perlu kamu lakukan. Jadi strateginya itu jangan mengalah. Justru kamu harus memperlihatkan ke siapapun, terutama orang yang sedang berurusan dengan kamu, bahwa kamu itu baik-baik aja. Bahwa apa yang dia lakukan itu tidak mempengaruhi kamu. Jangan sampai kamu itu kelihatan kayak terbawa oleh permainannya dia. Nah, misalnya kamu tuh, tapi konyol Kak, ya kayaknya orang ini tuh ya dihadapi kayak gimana pun, dia selalu punya trik, dia selalu punya cara untuk bisa mengacaukan ya, pakai cara-cara yang curang. Nah, kalau kayak gitu sih nggak apa-apa ya, misalnya kamu melipir dulu, kemudian kamu memikirkan lagi ya bagaimana strategi yang paling tepat untuk menghadapi orang seperti itu. Tapi ya artinya kamu tuh jangan mengalah dalam arti ya udah deh gitu ya. Jadi dia semena-mena, dia itu jadi bisa merajalela. Jangan seperti itu. Karena sebenarnya kamu punya kesempatan. Yang aku rasakan sih di sini ya mungkin untuk beberapa saat kamu merasa waduh kayaknya udah kalah nih. Tapi sebenarnya kamu itu akan menang ya. Ini bisa juga di percintaan. Kalau misalnya kamu sedang bersaing atau misalnya pasangan kamu itu seperti ada pihak ketiga ya, atau tergoda,
atau ya pokoknya sedang teralihkan. Di sini kamu jangan langsung, ya udah deh kalau gitu aku mundur. Mundur sebentar untuk bisa lebih percaya diri lagi gitu ya. Jadi mungkin sebentar itu kamu ya udah kamu nggak mikirin atau kamu nggak, ya pokoknya nggak mau ada urusan dulu gitu ya. Tapi dalam 3 bulan ini jangan lama-lama ya, kamu kembali lagi. Misalnya kamu ngajak bicara yang serius ya deep talk, atau kamu mencari cara ya, kamu mencari bantuan ya. Jadi ya aku merasakan di sini beberapa Cancer memang memerlukan bantuan. Kayaknya kamu tuh udah mentok gitu ya. Di percintaan, di karir, itu kayaknya kamu perlu konsul atau kamu perlu meminta nasihat gitu ya. Dan ya pokoknya kamu harus bisa menghadapi, kamu harus berani menghadapi apapun itu. Terutama persaingan atau ya intinya tuh kalau misalnya ada hal-hal yang bikin kamu perlu mempertahankan prinsip atau posisi, lakukan ya. Bukan saatnya kamu itu mengalah. Ya beberapa dari Cancer aku merasakan ini tipenya tuh ya udah deh, nggak usah ribet atau nggak mau ribut. Nah sebenarnya ya ini bukan masalah ribet atau ribut, tapi ini adalah sesuatu yang menjadi haknya kamu. Ya jangan sampai sesuatu yang menjadi hak kamu itu diambil oleh orang lain. Oke, kita klarifikasi apa yang perlu Cancer ketahui dalam waktu dekat. Ya, ini buat kamu yang selama ini mungkin menahan diri atau kayak menjauhi sesuatu. Ini juga misalnya kalau kamu itu sudah resign ya, kemudian ya mungkin selama kamu resign ya tentunya pemasukan berkurang. Jadi ini adalah sinyal untuk kembali lagi. Kembali ke pekerjaan atau memulai usaha ya. Buat usaha juga mungkin yang kamu sempat kehilangan motivasi, kehilangan semangat ya. Ini sinyal ya, dalam 3 bulan ke depan ada kesempatan untuk kembali memulai lagi. Meskipun berat. Nah, kalau terkait karir dan usaha ya, aku merasakan beberapa Cancer kalau misalnya yang sudah berhenti, itu perlu memulai usaha yang dulu. Atau kembali mencari bidang pekerjaan seperti karir kamu yang dulu. Jadi tidak perlu kamu mencari sesuatu yang baru gitu ya. Untuk beberapa Cancer, sebagian besar ya, aku merasakan kamu perlu melakukan sesuatu yang sudah pernah kamu mulai, yang kamu tinggalkan ya. Kemudian ya pelan-pelan aja, jadi one step at a time. Jadi jangan terburu-buru, apalagi kalau misalnya kamu itu harus membagi waktu. Misalnya kamu sudah jadi ibu rumah tangga atau jadi bapak rumah tangga. Nah untuk memulai lagi mencari uang, mencari tambahan, mencari nafkah, kamu ya bisa mulai di 3 bulan ini. Kuncinya adalah menjalani apa yang sudah pernah kamu jalani, terutama apa yang sesuai passion ya, atau pekerjaan yang menurut kamu itu ini cocok banget buat aku. Nah itu perlu dimulai. Kemudian di sini juga ada pesan ya untuk Cancer, berbagi kebahagiaan, berbagi dan berbagi ya. Beberapa dari Cancer atau sebagian besar dari Cancer aku merasakan memang orangnya tuh generous, orangnya suka berbagi. Tapi 3 bulan ini aku merasakan kamu harus mulai bisa memilah-milah ya, apa yang kamu bagi.
Sesuatu yang membahagiakan kamu, belum tentu itu membahagiakan untuk orang lain. Jadi itu juga salah satu sinyal untuk berhati-hati dalam membagikan apa yang kamu rasakan. Apalagi kalau misalnya menyangkut sosial media. Jadi kamu fokus aja untuk berbagi hal-hal yang akan membahagiakan orang lain. Ini bukan berarti kamu mengesampingkan kebahagiaan kamu ya. Tapi kamu itu harus bisa pintar memilah dan memilih. Yang mana yang perlu di-share, yang mana yang perlu di-keep. Kemudian juga ya itu mungkin ada persaingan itu tadi ya. Jadi mungkin ada yang jealous. Kemudian mungkin kamu tidak bermaksud untuk membuat orang lain iri. Tapi dengan tanpa sengaja ya. Jadi kamu tuh kurang memilah dan memilih. Akhirnya ada orang yang jealous dan itu berimbas ke kamu. Memang itu bukan kesalahan kamu. Tapi dalam hidup ini ya, kita tidak bisa seperti, aku kan sudah berada di jalan yang benar ya, aku nggak nyenggol kanan kiri. Tapi kok ada aja orang yang kesenggol atau orang yang tersinggung. Ya itu tidak bisa dihindari. Dan kita juga harus punya perisai diri ya. Jangan sampai kita itu semacam menarik energi negatif. Menarik orang yang mau berbuat jahat ke diri kita. Ya jadi itu yang perlu kamu ketahui di 3 bulan ke depan ya, terutama di bulan Mei. Oke, sekarang kita lihat Oracle Advice. Ada pesan dan energi atau clue tambahan untuk Cancer yang perlu Cancer ketahui dalam waktu dekat. Dimulai di bulan Mei ya, atau terutama di bulan Mei. Acceptance. Ya, di sini aku lebih merasakan ini acceptance yang maksudnya adalah bagaimana orang lain itu menerima sinyal atau apa yang kamu utarakan, apa yang kamu sampaikan gitu ya. Dan itu juga akan berkaitan dengan penerimaan diri. Ya, aku merasakan sebagai contoh tadi aku mengambil masalah share di sosial media ya. Mungkin apa yang kamu bagikan itu menurut kamu sesuatu yang membahagiakan kamu. Tapi kemudian itu men-trigger orang lain ya atau orang yang jealous sama kamu. Sehingga ya dia itu merasa kok kamu tuh beruntung banget ya. Meskipun dia merasa kayaknya nggak adil deh. Kayaknya aku sudah begini begitu tapi tidak seberuntung kamu. Nah di situ ya balik lagi ya. Memang itu bukan urusan kamu. Tapi alangkah baiknya kamu menghindari hal-hal seperti itu. Dan beberapa dari Cancer ya, ini juga pesan. Kalau misalnya kamu merasa kamu harus lebih sering berbagi yang berlebihan ya, baik itu di sosial media, berbagi kehidupan pribadi, itu mungkin juga salah satunya ya ada masalah dengan penerimaan diri. Atau kayak kamu banyak memberi ya, jadi misalnya dalam hubungan kamu itu yang lebih banyak memberi materi, perhatian, artinya nggak imbang ya. Si dia atau pasangan itu tidak memberikan perhatian yang sama. Berarti kamu harus melihat lagi ke dalam diri. Kamu harus bisa menghargai diri sendiri. Jadi kayak ada lack of self-esteem, ada yang perlu diperbaiki ya, kepercayaan diri kamu. Kamu harus yakin kalau kamu sudah berbuat yang terbaik ya, kamu juga berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Kamu itu berharga ya, kamu harus meyakini itu. Kamu nggak usah dengar omongan sana-sini. Ya, jadi misalnya sebagai contoh, kamu sudah terlanjur posting di sosial media. Kemudian kamu banyak mendapatkan komen atau mendapatkan respon yang negatif. Ya udah, kamu perlu mengabaikan. Ya, jadi anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Pokoknya kamu jangan sampai tergoyahkan dan anggap aja ya ini adalah sesuatu yang sudah biasa. Kedepannya yaitu untuk menjadi pelajaran supaya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, Cancer. So, demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu.
See you and take care.